wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Selamat Hari Buruh untuk seluruh buruh di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk dedikasinya dalam pembangunan bangsa. Dan pemirsa, seperti biasa hari ini Rehana Mezia dan juga Nadila Salih kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Yang mana kita akan hadirkan dialog ya, Rey? Dialog apa itu? Betul sekali. Kamu udah tahu belum wacana mengenai nanti Deddy Mulyadi yang akan menerapkan kebijakan mengenai vasektomi? Waduh, aku belum tahu, makanya nanti kita akan dalami wacana-wacana ini bersama dengan pengamat sosial yaitu Mbak Devi Rahmawati. Nah, tapi sebelum itu Nadila, kita akan ke informasi pertama dulu. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan 19 orang pasca bentrok dua kelompok warga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ya, polisi sebut senjata yang digunakan oleh salah satu kelompok merupakan senapan angin. Aksi saling serang antar dua kelompok pemuda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terekam kamera amatir warga. Bentrokan tersebut terjadi saat aktivitas warga sedang ramai. Bahkan sejumlah orang yang terlibat bentrok terlihat mengeluarkan senjata laras panjang untuk menyerang. Bentrokan baru mereda usai kepolisian dari sektor Mampang dan Polres Metro Jakarta Selatan yang dibantu Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Polisi menyatakan bahwa peristiwa ini dipicu dugaan sengketa lahan. Pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan juga telah mengamankan 19 orang terkait dengan insiden bentrokan di Kemang, Jakarta Selatan. Diketahui kedua kelompok tersebut terlibat bentrok dengan menggunakan senapan angin. Kebetulan memang di sana ada lahan kosong yang memang di sana ditempati oleh yang merasa ahli waris. Ternyata setelah itu datang kelompok lain yang merasa dia mempunyai kepemilikan. Sehingga pada saat dia datang ada perlawanan dari pihak ahli waris yang ada di dalam lahan tersebut. Sementara kita sudah amankan beberapa orang yang nanti akan kita minta keterangan. Kemudian nanti juga akan dipertemukan antara kedua belah pihak. Berapa orang yang diamankan? Kurang lebih ada 19. Untuk mencegah bentrokan terulang, pihak kepolisian telah mengamankan kawasan lahan yang bersengketa dengan penjagaan ketat. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kami juga telah mempersiapkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Tengah menjadi buah bibir warganet terkait aksi perampasan sepeda motor di Jalan Raya dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan oleh mata elang atau penagih utang. Polisi mengimbau agar masyarakat melaporkan jika mengalami atau menyaksikan kasus serupa. Dikejar sama debt collector. Keributan antara pengendara motor dengan mata elang atau penagih utang terjadi di ruas jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Mata elang tersebut sempat menarik sepeda motor, namun sang pengendara tetap mempertahankan kendaraannya. Menurut polisi, penarikan kendaraan secara paksa di jalan tanpa proses hukum yang sah merupakan tindak pidana. Jajaran Polsek di Cengkareng, kami lagi kejar pelaku dan kami akan periksa terkait untuk korban juga, dan mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kami akan tangkap pelaku yang kalau memang tidak sesuai dengan aturan berlaku. Aksi perampasan ini viral di media sosial dan menuai kecaman masyarakat. Polisi mengimbau agar masyarakat melaporkan jika mengalami atau menyaksikan kasus serupa. Dari Jakarta, Arif Budiman Syahputra, TV One mengabarkan. Selain informasi tadi, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Viral sebuah video duel siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Narasi video berdurasi 45 detik itu di SMP Negeri 41 Palembang, namun pihak sekolah membantah. Video duel yang memperlihatkan dua siswi SMP ini tersebar di media sosial. Dalam video terlihat para pelajar masih mengenakan seragam terlibat adu jotos hingga terjatuh. Belum diketahui identitas para pelajar dan apa yang menjadi penyebab perkelahian mereka.
Dalam video dinarasikan terjadi pada Selasa 29 April 2025 yang melibatkan pelajar SMP Negeri 41 Palembang. Namun pihak sekolah membantah hal tersebut. Siswa-siswi kami tidak termasuk di dalam yaitu perkelahian pertawuran tersebut. Pihak sekolah berdalih seluruh siswa mereka menggunakan atribut lengkap dengan alamat sekolah. Namun, dalam video tidak ada identitas yang menyatakan lokasi sekolah mereka. Sekolah pun bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Palembang untuk mencari siswa tersebut dan mencegah agar kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di lingkungan sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, buntut dari tudingan ijazah palsu dan pencemaran nama baik Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Jokowi dan kuasa hukum menyertakan 24 bukti rekaman. Polemik terkait keaslian ijazah Joko Widodo belum menemukan titik akhir. Dengan didampingi kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, Rabu pagi, Jokowi datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan terkait tudingan ijazah palsu dan pencemaran nama baik. Selanjutnya, Jokowi menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Yakub Hasibuan menjelaskan jika ayah Gibran Raka Buming Raka ini diperiksa penyidik selama 3 jam dan menjawab sekitar 35 pertanyaan. Polemik terkait keaslian ijazah Joko Widodo belum menemukan titik akhir. Dengan didampingi kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, Rabu pagi, Jokowi datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan terkait tudingan ijazah palsu dan pencemaran nama baik. Selanjutnya, Jokowi menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Yakub Hasibuan menjelaskan, jika ayah Gibran Raka Buming Raka ini diperiksa penyidik selama 3 jam dan menjawab sekitar 35 pertanyaan. Untuk menguatkan pelaporannya, Jokowi dan kuasa hukum menyertakan 24 bukti rekaman. Ada 5 nama yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, yaitu pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Egy Sujana, dokter berinisial T, dan inisial K. Jokowi sendiri menegaskan pelaporan dibuat usai tak lagi jadi presiden, agar persoalan ijazah yang selama ini dipermasalahkan dapat menjadi gamblang. Dari Jakarta, Bima Sakti TV One mengabarkan. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Ya delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Masih mengenai Presiden Joko Widodo, pemirsa, menanggapi laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya, ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim pendapatnya soal ijazah Jokowi palsu adalah berdasarkan kajian ilmiah. Sementara mantan Menpora yang juga dikenal sebagai pakar telematika Roy Suryo mempersilahkan proses hukum berjalan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar buka suara soal dirinya yang dilaporkan langsung oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik dalam kasus dugaan ijazah palsu. Rismon menegaskan pendapatnya soal ijazah Jokowi palsu adalah berdasarkan kajian ilmiah. Bagi kami yang menganalisa skripsi dari Bapak Joko Widodo dan menyimpulkan bahwa lembar pengesahan skripsi Bapak Joko Widodo itu bukan buatan tahun 1985
itu menggunakan teknologi yang jauh di atas 1985. Ya, taksiran saya itu sekitar 1995 ke atas. Ya, atau bahkan 2000-an. Ya, karena Times New Roman yang ada, yang dipakai di lembar pengesahan skripsi Bapak Joko Widodo itu tidak bisa diproduksi dengan teknologi 1985, dengan word processor yang masih primitif seperti word star, word perfect, atau make right, di mana mekanisme what you see is what you get. Selain Rismon Sianipar, Jokowi juga melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga dikenal sebagai pakar telematika Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Roy menanggapi dengan santai laporan Jokowi dan mempersilahkan proses hukum berjalan. Kemajuan dicatat oleh rakyat Indonesia, akhirnya Joko Widodo menekan terasi dan hanya dan sendiri untuk menggunakan pasal pencemaran nama baik. Ya, kalau memang pasal pencemaran nama baik itu harus yang bersangkutan lapor sendiri. Jadi apa-apa, hanya saja nanti perlu dikawal oleh masyarakat. Apakah kemudian nanti proses yang berlaku itu benar-benar equality before the law, atau ada hal-hal yang seperti yang lihat ya, karena kan kalau kita lihat agak kelihatan nih ketika gugatan TPUA atau pelaporan di Barreskrim itu lambat sekali, mulai Desember itu gak gerak-gerak gitu ya. Secara kemarin relawan lapor minggu yang lalu, hari Senin langsung diproses, apalagi Jokowi yang lapor. Sebelumnya pada Rabu 30 April 2025, Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah buntut tudingan ijazah palsu. Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti dalam laporannya. Total ada 24 objek media sosial yang diserahkan kepada penyidik. Polemik soal keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir di ruang publik. Sidang perdana kasus ini telah dimulai pada Kamis 24 April 2025 di Pengadilan Negeri Solo. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda setelah jeda iklan yang satu ini. Kami akan hadirkan informasi tentang kantor wilayah Ditjen IMIPAS Sumatera Barat yang membentuk tim investigasi akibat insiden keracunan. Kami hadirkan informasinya saat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, puluhan kapal barang tertahan di tengah laut selama beberapa minggu akibat pendangkalan di alur muara pelabuhan Pangkal, Balam, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akibat kejadian ini, pemirsa, kapal harus menunggu air pasang untuk merapat ke daratan. Kapal-kapal besar yang akan bersandar untuk bongkar muat di pelabuhan ketinggian airnya minimal 4,9 meter. Muatan kapal seperti beras dan sembako lainnya ini tidak bisa dibongkar tepat waktu yang menyebabkan harga melonjak. Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur Bangka Belitung akan melegalkan penambangan pasir timah sebagai langkah alternatif dari tingginya biaya pengerukan yang bisa mencapai 1 triliun rupiah. Memanggil PT Timah karena ini PT Timah. Ya, bagaimana kompensasinya? Kita akan mengeruk dengan kapal-kapal tradisional. Karena kalau kapal isap yang asli kita tidak punya duit, APBD-nya nggak mungkin, bangkrut kita. Pemirsa, 2 orang pengelola SPBU di Kota Serang, Banten jadi tersangka pengoplos Pertamax oleh Ditreskrim Polda Banten. SPBU di Ceceri diketahui membeli BBM olahan dari pihak lain, bukan dari pihak Pertamina resmi. Polisi melakukan penyelidikan pemeriksaan karyawan dan pengambilan sampel BBM olahan yang tersimpan di tangki milik SPBU. Hasil pemeriksaan menemukan
Perbedaan titik didih dan juga warna yang berbeda antara Pertamax asli dan oplosan. Ternyata berdasarkan pengakuan kedua tersangka, BBM dibeli dari pihak lain bukan dari PT Pertamina secara resmi. Pembelian sebanyak 16.000 liter oleh para pelaku langsung dicampur atau dituang tangki pendam BBM jenis Pertamax. Dan saat ini kurang lebih 8.000 liter masih tersimpan dan sudah disegel. Karena memang teman-teman untuk memastikan waktu ada salah satu SPBU di Kota Serang yang melakukan kecurangan, yaitu melakukan penjualan minyak bukan dari Pertamina, sehingga itu merugikan masyarakat tentunya. Hal ini sesuai dengan arahan pimpinan baik dari Kapolri maupun Kapolda, bahwa kita akan melakukan penindakan tegas terhadap pelaku SPBU yang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat tentunya. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa dari Bukit Tinggi. Kantor wilayah Ditjen Impas Sumatera Barat bentuk tim investigasi akibat insiden keracunan dugaan miras oplosan oleh warga binaan di Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi. Sementara pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan serta menyita sejumlah barang bukti. Kepala Kantor Wilayah Ditjen IMIPAS Sumatera Barat langsung datang ke lapas dan mendalami terkait insiden keracunan massal yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi. Pihak Kanwil Ditjen IMIPAS Sumatera Barat membentuk tim investigasi bersama Polresta Bukit Tinggi untuk mendalami apakah ada unsur kelalaian dalam insiden keracunan massal tersebut. Keracunan warga binaan ini terjadi akibat sejumlah warga binaan mengkonsumsi minuman yang terbuat dari bahan pembuat parfum yang dikonsumsi beramai-ramai. Dari sisa pembuatan parfum tersebut sekitar 200 ml diambil oleh salah seorang tamping tanpa seizin petugas, di mana diminta oleh temannya itu untuk membersihkan tato. Akan tetapi disalahgunakan di sini. Tidak untuk membersihkan tato, tetapi sisa alkohol yang 70% itu untuk bahan parfum dicampur dengan minuman saset. Sementara itu, Polres Bukit Tinggi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan serta menyita sejumlah barang bukti. Yang sudah kita amankan sisa dari alkoholnya, kemudian ada yang kemasan alkoholnya kita amankan. Kita sudah periksa penanggung jawab kegiatan seperti tadi pembinaan yang disampaikan oleh Bu Kanwil. Jadi kita sudah periksa, sedang kita dalami keterangannya. Nanti kita lihat seperti apa ke depannya. Setelah kami kumpulkan barang bukti, kemudian keterangan dari saksi, kemudian dari korban, dan kita lihat perkembangan sampai besok. Kita akan lanjutkan pemeriksaan besok. Jadi seperti apa nanti hasilnya, nanti akan kami kabarkan. Terus sekarang kita masih dalam proses pendalaman, pengumpulan barang bukti, pengumpulan keterangan. Insiden keracunan massal di Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi, Sumatera Barat menewaskan satu warga binaan serta menyebabkan puluhan napi lain dirawat di rumah sakit. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut kasus keracunan yang memakan korban jiwa ini, kami sudah terhubung dengan rekan kami, reporter TV One, Donald Meisel. Donald, bagaimana perkembangan kasus ini di sana? Silakan dengan informasi Anda. Ya, dapat kami kabarkan berada di Rumah Sakit Amamutar Bukit Tinggi, di mana baru saja kami mendapat informasi bahwa ada satu lagi korban diduga miras oplosan yang terjadi di Lapas Bukit Tinggi tadi sekitar pukul 9 pagi tadi. Dengan demikian korban yang terjadi dari peristiwa kejadian di minuman oplosan tersebut berjumlah menjadi 2 orang yang meninggal dunia. Sedangkan saat ini di rumah sakit ini, tempat saya mengabarkan, masih merawat 3 orang yang dengan kondisi yang kritis, kemudian 4 orang lagi yang sudah berada di dalam ruangan rawat inap begitu. Dan selanjutnya
pihak kepolisian tadi kami mendapat informasi juga bahwa rencananya jenazah korban ini akan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang, yang mana baru saja ambulan yang membawa jenazah korban sudah berangkat menuju Padang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk selanjutnya dilakukan otopsi demi diketahui bagaimana penyebab dari kematian para korban ini. Dan dapat kami kabarkan juga, Kepala Kanwil Ditjen Emipas Sumatera Barat juga mengatakan bahwa pihaknya membentuk tim investigasi untuk menyusut apa sebenarnya yang terjadi pada peristiwa yang memakan lebih dari hampir 30 warga binaan yang berada di lembaga permasyarakatan tersebut, sehingga menjadi keracunan massal begitu. Inilah. Baik, Donald, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta warga yang ingin mendapatkan bantuan sosial, khususnya laki-laki, untuk ikut KB. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ada-ada saja gebrakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun dari sekian banyak gebrakan itu, gebrakan teranyarnya membangun kontroversi di masyarakat, khususnya warga Jawa Barat. Keikutsertaan kepala keluarga dalam program Keluarga Berencana diusulkan Deddy untuk menjadi syarat bagi warga yang ingin menerima bantuan-bantuan dari pemerintah provinsi di Jawa Barat. Kontrasepsi permanen untuk pria alias vasektomi diusulkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai syarat bagi warganya yang ingin mendapatkan bantuan dari Pemprov, terutama beasiswa dan bantuan sosial lainnya. Hal itu disampaikan Deddy sebagai suatu usulan saat berkunjung ke Balai Kota Depok 29 April lalu. Deddy Mulyadi mengatakan hal ini dilakukan agar warganya dapat mengatur waktu kelahiran sehingga menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Ia juga menggarisbawahi bahwa vasektomi diusulkan agar para suami dapat bertanggung jawab dan tidak hanya membebani istri. Dari sisi tanggung jawab, ketika seorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong. Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Gitu. Usulan kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi sesar dengan biaya sekitar 25 juta rupiah per tindakan di Jawa Barat. Namun, usulan ini menjadi kontroversi di masyarakat. Ada yang mendukung dan ada yang menolak. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Pemirsa, usulan kebijakan Gubernur Jawa Barat soal vasektomi ini tentunya menuai banyak kontroversi. Yang pro, usulan dinilai jika itu masuk akal dan jika untuk mengentaskan angka kemiskinan. Sementara pemirsa yang kontra menilai terlalu berlebihan bila kebijakan vasektomi dikaitkan dengan pemberian bantuan-bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, pemirsa, untuk mendalami hal ini, di studio kami sudah hadirkan pengamat sosial kita, Bu Devi Rahmawati. Selamat siang, Bu Devi. Selamat siang, Terima kasih sudah bergabung bersama Sama-sama. kami. Oke, Bu Devi, kalau kita lihat dari wacana kebijakan ini ada dua variabel, vasektomi dan juga mengentaskan kemiskinan. Apakah untuk mengentaskan kemiskinan ini satu-satunya cara adalah dengan vasektomi ini atau bagaimana sih, Mbak Devi? Pertama kita perlu luruskan. Jadi niat sang kepala daerah untuk mengendalikan jumlah penduduknya agar
keluarga-keluarga makin sejahtera, kita tentu setuju. Tapi pakai tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa ini penting? Karena misalnya data, baik itu misalnya data dunia UNICEF atau bahkan data di dalam negeri sendiri seperti Susenas misalnya, memang menunjukkan kalau keluarga yang ekonominya terbatas gitu ya, lalu kemudian punya anak banyak, maka itu bisa misalnya punya uang 1.000, maka 70%-nya atau 700-nya itu habis untuk keperluan dasar dulu. Bahkan belum bisa untuk pendidikan, untuk kesehatan dan lain-lain. Nah, bahkan hitungannya tuh kalau punya 4 anak, minimal, itu pun udah mepet sekali, minimal orang tuanya harus punya penghasilan 10 juta kalau anaknya mau dapat makan juga, mau sekolah juga, kesehatan terjaga. Ini yang terjadi. Udah gitu belum lagi ada potensi anaknya 15 kali lebih mungkin nggak meneruskan sekolah di atas SMP. Bayangkan kalau anaknya misalnya banyak tapi sekali lagi kemampuan ekonominya terbatas. Artinya niat sang kepala daerah tentu sangat baik. Tapi kenapa syarat dan ketentuan berlaku? Ingat, sudah ada negara-negara lain yang juga pernah gagal dan berhasil. India contohnya, tahun 75 sampai 77 dia punya program sterilisasi massal. Dan itu menjadi catatan dunia karena sebagai salah satu yang gagal total. Pada saat itu kurang dari setahun itu ada 8 juta orang laki-laki yang kemudian disterilisasi secara massal. Tapi akibatnya apa? Satu, untuk tahun-tahun berikutnya itu terjadi proses ketidakpercayaan dan ketakutan pada proses kontrol populasi. Terutama KB, orang jadi takut setakut itu. Padahal kan niatnya baik kalau prosesnya benar. Belum lagi secara politik itu mengganggu pemerintahan yang melaksanakan program itu karena rakyat jadi nggak percaya. Nah, tapi di sisi lain ada negara yang kemudian sukses berat. Sebut saja Iran yang bahkan disebutkan sebagai salah satu contoh terbaik di dunia terkait program strategi pengendalian jumlah warga negara. Gitu, karena satu, dia bentuknya persuasif bukan represif gitu ya. Jadi nggak ada menakut-nakuti, nggak ada intimidasi dan sebagainya. Melibatkan juga laki-laki gitu kan. Jadi kerjasamanya bukan hanya perempuan saja yang harus menggunakan kontrasepsi dan sebagainya, tapi laki-laki dilibatkan, tapi tadi dengan cara yang humanis, edukasi, lalu penyediaan kontrasepsi gratis gitu kan, lalu kemudian syarat menikah. Orang kalau menikah wajib ikut bimbel dulu, jadi nggak tiba-tiba langsung nikah. Bimbel soal reproduksi kesehatan, bimbel soal keuangan, jadi sadar bahwa menikah itu bukan hanya soal cinta, tapi juga perlu persiapan yang matang di awal. Bukan hanya cinta, tapi perlu juga persiapan ya artinya ya. Tapi dari Anda sendiri, apakah setuju atau tidak sih dengan program yang diusulkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, tentu niat ini penting. Karena kita tahu populasi dunia sudah luar biasa meledaknya. Buminya nggak tambah besar. Belum lagi bencana alam yang kemudian membuat bumi makin susah nih untuk tempat tinggal. Nah, artinya kita perlu mesti ini ketika ada sekian warga negara kita semuanya sehat, bisa makan, sejahtera. Dalam konteks ini tujuannya mulia, tapi caranya yang perlu hati-hati. Karena tadi kalau kita berkaca misalnya pada tadi India, lalu belum lagi ada Cina juga pernah punya kebijakan satu anak, walaupun misalnya dia pernah punya kampanye gini, lebih sedikit anak maka lebih cepat kaya. Itu juga nggak ngaruh. Artinya karena ketika walaupun dari segi komunikasinya kelihatannya menarik, tapi ketika prakteknya ada penekanan, ada represi dan sebagainya, itu kemudian memberikan dampak yang nggak main-main. Akhirnya banyak yang kemudian memilih aborsi. Kemudian ada krisis demografi di Cina di mana orang yang tua jadi makin banyak, yang mudanya berkurang banget.
kemudian anak-anak tunggal pada saat itu, ini bicara Cina contohnya, itu akhirnya terpaksa menanggung beban sendirian terhadap orang tuanya. Ini Cina. Nah, artinya kita perlu belajar lah. Mau model yang mana tentu kita harus sesuaikan. Nah, kayak Iran tuh dia juga sangat memperhatikan agama. Artinya dia juga melibatkan tokoh-tokoh agama. Jadi masyarakat tuh ikhlas. Mbak Devi, tahan dulu, kita masih akan mendalami, artinya ini perlu ada studi lebih lanjut menyesuaikan dengan bagaimana kondisi kita di Indonesia saat ini. Tapi kita akan dalami lagi Mbak Devi setelah jeda iklan yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan lanjutkan dialognya bersama dengan Mbak Devi mengenai tadi vasektomi. Mbak Devi, kalau misalkan kita lihat ya, ini kan bantuan sosial ini diberikan untuk masyarakat yang tanda kutip ya miskin. Artinya dengan adanya vasektomi ini berarti jadinya ada nilai-nilai yang di masyarakat ini stigma bahwa oh ya ini dia masyarakat miskin berarti harus divasektomi, atau seperti apa nih? Ya, pertama memang komunikasi yang bersifat menakut-nakuti, kalau nggak gini maka begitu gitu kan, itu tidak memberikan pilihan yang justru menciptakan kepatuhan semu, bukan kesadaran jangka panjang. Ini yang bahaya gitu ya. Orang melakukan bukan karena dia sadar ini penting untuk dirinya, hanya karena takut saja. Padahal kan keinginan kita kalau sukses tadi belajar dari Thailand, yang dia model komunikasinya lucu, seru, menarik gitu ya. Atau tadi Iran, semua orang ikut terlibat, jadi semua orang ikhlas gitu kan. Nah, itu akan beda dampaknya. Nah, artinya belum lagi bicara ketika laki-laki. Ada cara pandang bahwa mohon maaf, kelaki-lakian itu ditunjukkannya salah satunya dengan mampu memberikan keturunan. Nah, ini tentu secara psikologis dan sosial ini memberikan beban tertentu pada para lelaki yang ketika dihadapkan pada pilihan, ayo kamu steril atau nggak dapat bantuan. Itu kan dua hal yang sebenarnya tidak perlu dipertentangkan gitu ya. Niat untuk mengembalikan sekali lagi itu luhur, bagus, mulia, tapi tinggal caranya. Nah, ini yang berhubung ini baru wacana, saya rasa kita masih punya waktu untuk kemudian merancang program yang betul-betul membuat masyarakat tanpa harus tanda kutip dipecut, diancam, disudutkan dan dipaksa, itu kemudian angkat tangan sendiri, iya saya kayaknya hanya 2 aja cukup kok, atau ya udah deh 3 gitu, atau aku 1 aja gitu. Itu harus keluar sendiri dari pasangan-pasangan masyarakat itu bukan sendiri. Karena takut artinya ya, tapi dari kesadaran diri sendiri. Diri sendiri. Oke Mbak Devi, tapi kalau kita lihat bagaimana kondisi dari masyarakat kita di Indonesia saat ini dengan adanya wacana vasektomi, apa perspektif yang mereka dapatkan? Ya, tentu ini harus survei. Belum ada surveinya, gitu kan? Apakah kemudian masyarakat menerima, yang menerima bagaimana, yang tidak kenapa? Tapi artinya kita perlu sensitif juga. Apa namanya nih? Ada persoalan gender. Kalau dulu dianggap perempuan, mungkin ini adalah maksudnya untuk menjawab selama ini kan ada serangan bahwa tanda kutip seakan-akan hanya perempuan yang wajib. Ini ada perimbangan nih, mulai ada kesadaran laki-laki, tapi dengan cara tadi membuat laki-laki jadi tanda kutip ketakutan juga. Nah, padahal kan kita harus bangun kesadaran bahwa bagaimana caranya kita ini hidup apa namanya bahagia dunia dan akhirat. Nah, salah satu caranya adalah mengendalikan jumlah keluarga gitu. Karena tadi sudah terbukti nih, keluarga yang mungkin ekonominya lebih baik itu berangkat dari jumlah yang juga tidak terlalu terkendali gitu misalnya. Tapi justru mungkin keluarga-keluarga yang memang punya kemampuan ekonomi nggak ada salahnya juga misalnya untuk memilih punya anggota keluarga yang lebih misalnya kan gitu. Nah, ini yang perlu kita rancang bareng-bareng. Mbak Devi, ini kita juga akan ini ya bertanya kepada masyarakat mengenai tanggapannya seperti apa. Nah, kita juga pemirsa akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana vasektomi ini sebagai syarat penerimaan bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat. Ini tentunya menjadi sebuah tanda tanya. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Kita akan langsung tanyakan kepada reporter Margareta Novita yang akan melaporkan dari lokasi. Silakan Margaret. Ya
Ya, Rehana, Nadila, dan juga pemirsa, ini menanggapi usulan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengusulkan agar KB vasektomi ini menjadi salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial atau bansos. Ini saya mau langsung ajak Anda tanya ke warga di Jabar, nih tepatnya saya di Bekasi. Sebenarnya mereka pro atau kontra sih pemirsa, langsung saja kita tanyakan. Di sini ada, selamat siang Mas, Mas siapa Mas? Mas Haizar. Oke, Mas, ini menanggapi usulan Gubernur Jawa Barat. Sebagai warga Jawa Barat gimana nih Mas? Apakah setuju vasektomi untuk menerima bantuan sosial? Sebelumnya nggak setuju, benar-benar nggak setuju karena di luar dari kapasitas saya, vasektomi itu melanggar hukum Islam ya Mbak ya. Karena itu memperhentikan sperma dari itu kan, maksudnya ditutup secara permanen gitu. Itu mencegah kemandulan juga. Jadi setelah Islam itu nggak boleh, dan juga di negara yang sekarang ini kebanyakan Islam, saya sangat tidak setuju karena lebih baik KB memakai kondom gitu, itu lebih baik daripada ini. Berarti ada opsi lain ya menurut Mas ya. Kalau dilihat dari ekonominya sendiri ini gimana? Ini kan menyasar masyarakat prasejahtera ya. Kalau dilihat secara ekonomi menurut Masnya KB vasektomi ini sebenarnya kan cukup mahal juga dilakukan, sekitar 2 hingga 3 juta. Nah itu menurut Mas sendiri gimana nih kalau memang nanti akhirnya diberlakukan? Menurut saya ya bikin mending KB kondom aja. Ataupun memang kalau memang misalkan angka kematian tinggi ya mending pemerintah yang ke masyarakat langsung gitu Kak. Lihat bagaimana kondisi masyarakat langsung, anak-anak muda yang benar-benar dijaga gitu Kak. Makanya kan sekarang ini dari seks bebas sebenarnya kan gampang banget dicari ya, gampang banget ditemukan seks bebas segala macam, nah itu yang perlu ditekankan mungkin menurut saya gitu. Tidak harus, maksudnya jangan ke situ dulu, lebih baik ke anak muda dulu yang harus ditekankan dulu Kak. Lebih diedukasi kepada anak mudanya ya. Nah kalau dari Mbak sendiri nih sudut pandang wanita nih Mbak, kan ini tentang vasektomi, yang di KB ini pria. Kalau dari wanita sendiri yang biasanya kita di KB itu mendengar ada syarat vasektomi untuk pria seperti apa sih? Kalau vasektomi ya dalam Islam juga nggak boleh sih, jadi aku juga kurang setuju. Jadi mending bener-bener pakai kondom kalau mau emang nggak terlalu banyak anak gitu kan. Nah ini juga ada statement dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengatakan lebih baik karena ini melihat dari di fenomena di lapangan yang banyak masyarakat prasejahtera ini akhirnya melahirkan menggunakan operasi sesar yang ini harganya juga cukup mahal. Nah Deddy Mulyadi ini mengatakan bahwa mending uangnya dibuat untuk membangun rumah. Nah kalau dari Mbak sendiri tanggapannya seperti apa nih? Maksudnya gimana? Jadi Deddy Mulyadi ini mengatakan bahwa uang dari operasi sesar yang dipakai itu lebih mending untuk membangun rumah. Nah sebenarnya kalau dari vasektomi sendiri kan ini mengurangi jumlah kelahiran yang tidak diinginkan begitu ya Mbak ya. Kalau dari Mbak sendiri seperti apa sih tanggapannya? Kalau itu lebih apa ya namanya? Kalau sesar sebenarnya aku bingung. Apa namanya? Ya namanya kehamilan kan ya. Kita kan mencegah agar tidak sesar, ya kita menjaga kehamilan itu. Maksudnya bagaimana caranya? Islam kan juga menganjurkannya secara normal ya Kak. Maksudnya nggak ada sesar kan, zaman Rasul juga nggak ada sesar. Jadi ya kita jaga kehamilan itu supaya bisa kelahiran normal gitu Kak. Baik, jadi lebih diedukasi lagi ya Mas ya untuk kedepannya. Baik, terima kasih Mas, Mbak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih banyak. Ya Nadila, Rehana, dan juga pemirsa, itu tadi keterangan dan juga opini dari warga di Jawa Barat khususnya Bekasi yang mengatakan memang sedikit kurang setuju dengan adanya syarat vasektomi karena memang melanggar salah satu unsur agama nih pemirsa. Namun memang ini nantinya masih akan dikaji lagi oleh Kementerian Sosial pastinya. Kembali ke studio. Baik Margareta, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat bertugas kembali. Kita kembali ke Mbak Devi. Mbak Devi, ini pandangan dari masyarakat bahwa mereka belum menerima, belum setuju dengan adanya kebijakan ataupun wacana ini dilihat dari faktor agama. Jika Anda melihat hal ini, seberapa jauh sih faktor agama dan budaya dari masyarakat Indonesia bisa berpengaruh dalam kebijakan sangat, ini? Mbak. Itu yang terjadi kenapa Iran dan Bangladesh itu dinilai sukses. Mereka juga sangat kuat dalam aspek agama, tapi tadi karena keterlibatan para pemuka agamanya, lalu kemudian mereka pakai program dari warga untuk warga, jadi yang ngomong itu warga ke warga.
Nah, kayak di Bangladesh contohnya juga perempuan yang kemudian jadi kadernya, dan kemudian membuat orang terbuka bahwa kontrasepsi itu kemudian harus dibuat normal dan mudah diakses. Jangan kesannya kontrasepsi itu ada label tanda kutip, misalnya ada kontrasepsi tertentu, misalnya yang dianggap ini untuk mohon maaf gitu ya, orang yang nakal. Padahal kan bukan itu. Jadi gitu tabu yang tadi disampaikan oleh Masnya, bukan itu. Nah, artinya agama bahwa kita itu harus berhubungan dalam koridor pernikahan itu itu penting, itu di negara-negara yang berhasil, itu wajib. Nah, jadi promosinya bukan untuk orang yang belum menikah, ini semua untuk orang yang menikah. Kalau untuk yang tidak menikah justru tentu saja tidak. Nah, ini kan tapi perlu dibisikin dulu pelan-pelan, sehingga kemudian orang tuh menjadi punya kesadaran tanpa merasa adanya paksaan. Nah, artinya saya percaya kita punya modal sosial itu. Nah, artinya tadi niat baik para kepala daerah yang tentu memperhitungkan karena sangat sayang dengan warganya, itu tinggal nanti dibuat saja program yang memang nggak bisa buru-buru, karena tadi udah banyak negara yang membuktikan kalau sangat terburu-buru dan penuh dengan tekanan dalam jangka panjang itu dampaknya bisa jadi sangat tidak terduga dan jauh lebih mudah mengurangi jumlah warga negara dibandingkan menambahnya. Nah, sekarang ini kan banyak tanda kutip bahkan komunitas dunia yang terancam punah. Karena untuk membalikan itu jauh lebih susah. Mungkin kayak Jepang gitu. Jepang juga salah kalau satunya yang anak, diprediksi akan punah. Nah, artinya kita perlu hati-hati dan lagi jangan alergi untuk belajar. Yang paling penting komunikasinya harus masuk ke hati. Oke Mbak, tapi kan kalau vasektomi ini nampaknya ada pro dan juga kontra. Lantas pendekatan seperti apa dan juga programnya ini harus seperti apa ke depannya? Agar mungkin masyarakat ini supaya bisa lebih menerima lebih tahu juga. Baru ini. Edukasinya harus inklusif, bahasa tingginya. Apa itu artinya? Siapapun mesti ikutan. Jadi bukan hanya ditujukan perempuan aja atau sekarang mulai laki-laki saja, enggak. Laki-laki, perempuan, orang dewasa yang pekerjaannya apapun punya kepentingan yang sama nih. Lalu kemudian harus yang namanya kontrasepsi apapun itu gratis. Kalau bayar udah pasti tadi gagal total gitu ya, kalau kata orang-orang gitu kan. Dan harus mudah diakses. Nah, yang juga kemudian tadi lagi-lagi harus sifatnya kerelawanan, bukan karena keterpaksaan. Nah, kata kuncinya itu. Nah, artinya komunikasinya kalau belajar dari Thailand misalnya, tadi yang saya sampaikan komunikasinya santai, seru, lucu gitu ya, lucu gitu ya, orang wah gitu. Jadi tidak melihat ini sebagai sesuatu yang mengerikan, menakutkan dan mencekam gitu kan. Jadi orang kemudian ramai-ramai untuk menempuh jalan yang pada ujungnya dalam konteks negara ini akan sangat menguntungkan. Mbak Devi, kita balik lagi dari tujuan kebijakan ini dilakukan. Tujuan utamanya kan untuk mengentaskan kemiskinan. Jika dilihat kondisi masyarakat kita di Indonesia saat ini, hal apa sih yang bisa kita lakukan, kebijakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengentaskan kemiskinan tanpa harus vasektomi tadi? Waduh, kalau bicara atas kemiskinan mungkin nggak cukup 7 Purnama Mbak membahasnya. Itu ada banyak sekali faktor ya. Faktornya banyak sekali, tapi dalam konteks mengendalikan jumlah orang yang hidup dalam satu negara itu menjadi salah satu alternatif. Karena bayangkan tadi kan sudah saya sampaikan di awal, kemungkinan sekolahnya jadi lebih sedikit. Mohon maaf, anak yang kurang gizinya jadi lebih banyak. Kenapa? Karena pembagian makannya bisa nggak merata, gitu kan. Lalu kemudian secara mental anak-anak, mohon maaf, ini hasil penelitian ya, paling nggak penelitian dunia 2019 ada yang melakukan penelitian, kalau anaknya banyak, orang tua yang ekonominya juga tidak mencukupi, itu rata-rata paling banyak menghabiskan waktu bersama anaknya hanya 20 menit. Nah, bagaimana mungkin, ini hasil penelitian dunia kita bisa memberikan, kan anak itu bukan hanya butuh kenyang perut, tapi juga kenyang rohani dan jiwa. Kalau orang tuanya ekonominya belum tercukupi karena fokus untuk mencari tambahan uang karena anaknya banyak, sehingga sampai rumah sudah kelelahan dan harus punya pekerjaan lebih 2 atau 3 pekerjaan dengan penghasilan yang terbatas karena anaknya banyak tadi gitu ya, itu maka kesehatan jiwa raganya anak jadi tidak
bisa maksimal. Nah, Mbak Devi, tapi apakah perlu reformulasi ya dari program Bansos agar kemudian ini tidak memicu ketergantungan, terutama tadi yang berhubungan dengan reproduksi, alat reproduksi? Ya, itu tentu tadi satu program berkaitan dengan program lain. Kalau tadi kan sang kepala daerah mengkaitkannya dalam konteks ancaman, kalau Anda tidak mau maka Anda nggak bisa dapat bantuan. Belajar lagi-lagi dari negara yang udah lebih dari 30-50 tahun lalu melakukan ini ya, kita perlu hati-hati gitu ya. Artinya apakah ini mau sesaat saja atau hanya sekedar kelompok kecil masyarakat sebagai contoh, atau mau massal. Kalau mau massal, pendekatan paksaan dan ancaman sekali lagi potensi berhasilnya sangat kecil. Oke, Mbak Devi, terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya inti dari perbincangan kita hari ini, pendekatan dari kebijakan ini harus lebih gentle lagi kepada masyarakat. Perlu ada kajian lagi juga perlu ya. ada kajian lagi sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yang sebenarnya baik itu. Terima kasih Mbak Devi sudah berbincang bersama dengan kami. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ratusan ribu buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka sudah berkumpul sejak pagi dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Acara dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan hiburan dan grup musik Tip X. 200.000 buruh dari Jabodetabek dan Jawa Barat diperkirakan memadati Monas. Dalam aksi May Day ini, para buruh membawa sejumlah tuntutan utama seperti penghapusan sistem outsourcing, pemberian upah yang layak, pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja, mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, sahkan RUU Perlindungan PRT, hingga segera sahkan RUU Perampasan Aset. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto di hadapan para buruh mengatakan pemerintah yang dipimpinnya akan bekerja memperjuangkan hak rakyat. Presiden Prabowo juga menyatakan pemerintahannya bertekad menghilangkan korupsi. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan.
Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Betul? Mungkin lebih lama dari kalian-kalian ini semua, ya. Hah? Gue ini udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua. Saudara-saudara, kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian. Karena saudara-saudara, saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang dasar kita kuat, dasar undang-undang kita kuat, bumi dan air dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah undang-undang dasar. Dan pemirsa, bagaimana situasi peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta? Kami sudah terhubung dengan reporter TV One, ada Felicia Amelinda di sana. Felicia, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nadila, Rehan, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa peringatan Hari Buruh Internasional yang tepat pada 1 Mei 2025 ini memang dilaksanakan pusatnya ini di Jakarta, tepatnya di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Dan untuk situasi saat ini pemirsa, memang untuk para buruh atau masyarakat yang hadir di Monas saat ini sudah mulai sedikit demi sedikit ini pulang. Terlihat di layar kaca Anda pemirsa, ini bis-bis juga sudah mulai keluar dari area Monumen Nasional, kemudian juga orang-orang ini sudah berjalan keluar dari area Monas keluar. Ini tepatnya kami mengabarkan dari pintu timur atau tepatnya pintu sebelah Stasiun Gambir. Karena memang untuk acara dari peringatan Hari Buruh ini sudah selesai tadi sekitar pukul 1 atau 13.00 waktu Indonesia Barat dan dimulai memang sejak tadi pagi. Ini tadi juga sudah dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat yang memberikan orasi atau sedikit kata-kata untuk masyarakat. Yang mana dalam pidato Prabowo tadi ia mengatakan bahwa ia akan memastikan anak-anak Indonesia ini tidak kelaparan, kemudian ia juga akan memberantas korupsi. Dan juga tadi Presiden Prabowo Subianto juga memberikan hadiah kepada para buruh di hari peringatan Hari Buruh Internasional ini, yakni ia akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang mana nantinya ini untuk mengawasi dan juga melindungi para buruh yang ada di Indonesia. Kemudian juga ia tadi meminta khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk membahas secepatnya yakni mulai minggu depan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang mana nantinya akan dibahas oleh DPR dan harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan ke depan. Dan tadi juga pemirsa pada saat acara peringatan Hari Buruh ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih seperti Mensesnek Prasetyo Hadi, kemudian juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian juga ada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, kemudian juga ada Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga Panglima TNI Agus Subianto. Dan tadi juga pada acara peringatan Hari Buruh ini juga ada laporan
peringatan Hari Buruh yang mana disampaikan langsung oleh sejumlah petinggi serikat pekerja seperti dari Eli Rosita yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, kemudian ada Jumhur Hidayat yang merupakan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea yang merupakan Presiden KSPSI, dan juga Said Iqbal yang merupakan Presiden KSPI. Dan juga tadi pada peringatan Hari Buruh Internasional ini juga dihadiri langsung oleh Soya Yoshida yang merupakan Sekjen Serikat Buruh Sedunia, yang mana ia membantu atau menyuarakan hak-hak buruh. Dan seperti yang diketahui pemirsa bahwa pada peringatan Hari Buruh Internasional hari ini yang dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat, para buruh ini membawa 6 tuntutan yang disuarakan, yakni ada hapus outsourcing, kemudian juga upah yang layak, kemudian membentuk Satgas PHK atau pemutusan hubungan kerja. Poin keempat yakni buruh menyuarakan agar pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Kemudian juga para buruh ini menuntut disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan juga memberantas korupsi dan mengesahkan RUU Perampasan Aset. Dan memang sampai saat ini tadi juga sudah setelah disampaikan oleh Prabowo Subianto, pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga dilanjutkan dengan acara hiburan, yakni penampilan dari band-band ibu kota seperti Wali dan juga Tip X. Dan sampai saat ini pemirsa, untuk masyarakat ini sudah mulai keluar, sudah mulai pulang dari Monas, Jakarta Pusat. Demikian Nadila dan juga Rehana, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, Felicia Melinda, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Bilangan Monas. Selamat bertugas kembali, Felicia. Pemirsa, sejeda apa kabar Indonesia Siang akan menghadirkan informasi mengenai Paula Verhoeven datangi Komnas Perempuan untuk mengadukan dugaan kekerasan dalam kasus perceraiannya dengan Pak Imo. Kita akan hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini kami akan hadirkan informasi viral untuk Anda. Salah satunya Paula Verhoeven datangi Komnas Perempuan untuk mengadukan dugaan kekerasan dalam rumah tangganya dengan Baim Wong pada Rabu siang kemarin. Kasus perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong masih diselimuti polemik. Rabu 30 April 2025 didampingi kuasa hukumnya, Paula mengadukan dugaan kekerasan dalam rumah tangga serta diskriminasi yang dialaminya saat masih menjalin hubungan suami istri dengan Baim Wong. Kedatangan Paula dan kuasa hukumnya diterima oleh Komisioner Komnas Perempuan Sundari. Ia menyebut jika Paula terlihat sangat emosional saat menyampaikan aduannya. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baim. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam hasanah hak asasi perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Sundari mengungkap bahwa Komnas Perempuan akan memberikan dukungan psikologis kepada Paula guna memulihkan kondisi mentalnya. Komnas Perempuan juga akan mendorong Paula untuk menerima layanan dari tenaga profesional seperti psikiater dan psikolog agar trauma yang dialaminya bisa ditangani secara tepat.
Komnas Perempuan pun berjanji akan segera menindaklanjuti pengaduan Paula melalui proses klarifikasi dan kajian mendalam untuk menilai sejauh mana dampak kekerasan yang dilaporkan Paula. Komnas Perempuan juga akan mengirimkan surat klarifikasi kepada lembaga dan individu yang berkaitan dengan laporan Paula Verhoeven, termasuk pihak pengadilan agama. Pemirsa, masih dari dunia selebriti, Ariel Tatum mengguncang Jepang dengan tarian jaipongnya. Bersama dengan Happy Salma, Ariel tampil memukau dengan tarian asal Jawa Barat tersebut di acara Osaka World Expo 2025. Ariel Tatum tampil memukau dalam pembukaan Pavilion Indonesia di Osaka World Expo 2025 13 April lalu. Bersama dengan Happy Salma, Ariel menampilkan tarian tradisional Jaipong dengan rangkaian acara internasional di Osaka, Jepang. Dengan kebaya tradisional model kutu baru hitam dan selendang hijau, Ariel bagai menghipnotis pengunjung dengan gerakan tariannya yang gemulai. Selain menampilkan tari tradisional Jaipong, grup kesenian Indonesia juga menampilkan seni bela diri pencak silat yang salah satunya diperagakan oleh aktor Iko Uwais. Dalam unggahan Instagramnya, Ariel Tatum membagikan ceritanya saat menari Jaipong diiringi oleh gamelan Sunda di antara rintik hujan yang turun. Ariel pun bercerita seputar pengalamannya belajar berbagai macam tari. Mulai dari tari Jawa, Jaipong, hingga tari ronggeng gunung. Tak hanya untuk kebutuhan pementasan dan berakting saja, tapi bagi Ariel merupakan bentuk meditasi dinamis untuk kesenangan pribadi. Ariel juga berharap jika warisan budaya Indonesia terus menggema, melintasi batas negeri dan semakin dikenal serta dihargai oleh dunia. Wah, menarik ya, tarian Jaipong sampai bisa mendunia, ditarikan di Jepang dan ditonton oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat yang sedang hadir di Osaka World kemarin ya. Jepang ya. Dan pemirsa, kami juga hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana 2 terduga tersangka kasus judi sabung ayam yang menewaskan 3 anggota polisi, berkasnya dilimpahkan ke Auditorial Militer Palembang. Dan Denpom 2, 3 Lampung menyerahkan berkas perkara kasus penembakan 3 polisi saat gerbek judi sabung ayam di Kampung Karangmani, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Selain berkas perkara dan barang bukti yang dikirim, kedua tersangka Kopka, Basarsyah, dan Peltu Lubis ikut dipamerkan ke wartawan. Berkas yang diberikan akan dipelajari terlebih dahulu untuk menyusun surat dakwaan sebelum sidang. Penyidik Denpom 1 dan 3 Lampung menghimpun keterangan dari 28 orang saksi dan 3 ahli yang semuanya akan diungkap di persidangan nanti. Dengan dilimpahkannya tersangka, barang bukti dan berkas kasus, maka proses hukum memasuki tahap berikutnya berupa penuntutan yang dilakukan Otmil 105 Palembang. Kami hanya menemukan bukti transfer. Ya, kami hanya menemukan bukti transfer. Nanti akan diungkap di persidangan. Dari siapa ke siapa, saudara? Nanti akan diungkap di fakta persidangan. Intinya sudah ada di dalam. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novian Bakri menjadi pembicara dalam Bloomberg New Energy Forum Summit 2025. Bahas dalam acara ini diantaranya komitmen Indonesia untuk menciptakan peluang investasi di sektor energi bersih.
Tidak hanya itu pemirsa, Nindya Bakri juga menekan pentingnya kolaborasi antara negara untuk menciptakan transisi energi sehingga dapat menciptakan energi bersih yang berdampak terhadap ekonomi, lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dari hari Selasa kemarin dan juga Rabu, saya dan juga Ketua Dewan Penasehat Pak Hashim Joyo Hadikusumo bersama beberapa kolega Kadin kita fokus untuk Bloomberg New Energy Forum. Kita di sana bicara banyak hal, tapi intinya bagaimana Indonesia ini bisa tumbuh justru dengan cara yang lebih berkelanjutan. Tentu di Indonesia ini kita memikirkan banyaknya penduduk Indonesia yang tentu mesti dari hari ke hari semakin baik. Tapi kita melihat itu tidak berseberangan dengan juga menjaga lingkungan. Jadi kita bicara untuk proses hilirisasi dari mineral kritis, bagaimana para investor bisa ikutan di sana. Tapi juga dari sisi energi baru dan terbarukan, di mana Indonesia dengan teknologi menjadi sangat prospektif karena begitu banyak teknologi dari geotermal, dari solar atau matahari sampai kepada angin itu menjadi sangat aksesibel. Nah, dan terakhir itu juga bicara mengenai kemungkinan mendapatkan karbon kredit dari tentunya lingkungan hidup Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang mempunyai hutan nomor 3 terbesar di dunia. Dan ini di luar daripada peatland, mangrove yang tentunya selama ini juga banyak membantu kita untuk mencapai carbon capture. Nah, jadi semua itu kita bicarakan di New Energy Forum di Bloomberg. Banyak sekali animo orang ingin investasi, ingin menyediakan teknologi, dan kayaknya semua mirip lah bahwa mereka merasa bahwa Indonesia bisa menjadi Mekahnya dekarbonisasi. Pemirsa, kami hadirkan informasi tentang persiapan ibadah haji. Petugas penyelenggara ibadah haji bersiap menyambut kedatangan jamaah haji asal Indonesia. Sebanyak 95 hotel di Madinah disiapkan untuk tempat tinggal jamaah haji. Akomodasi tersebar di 95 hotel yang berada di 3 kawasan utama sekitar Masjid Nabawi. Untuk kebutuhan konsumsi, Dakar Madinah menyiapkan 21 dapur. Koordinasi insentif telah dilakukan dengan semua pihak, termasuk pengelola hotel, penyedia dapur, hingga tim transportasi dan kesehatan. Jelang kedatangan jemaah Indonesia di Tanah Suci, seluruh layanan haji di Madinah sudah siap 100%. Hotel yang akan disiapkan itu sekitar 95 hotel yang terdiri dari 3 wilayah, Markazia Shimaliyah, Markazia Gharbiah, dan Markazia Janubiyah. Jadi utara, barat, dan selatan. Pemerintah juga sudah menyiapkan untuk dapur di Madinah itu berjumlah sekitar 21 dapur. Nah, ini nanti yang akan melayani jamaah haji selama di Madinah. Kurang lebih akan mendapatkan 3 kali makan sehari, dan kalau di total itu sekitar 27 kali makan jamaah selama di Madinah. Masih mengenai ibadah haji, pemirsa, petugas haji Indonesia terus melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan ibadah haji 2025. Salah satunya dengan melakukan pemetaan hotel di sekitar kota Mekah. Ada 10 sektor yang menjadi lokasi penempatan jamaah haji di Indonesia. Sebanyak 205 hotel dipetakan dan terbagi di 4 wilayah, yaitu Jarwal, Misfala, Shisha, dan Raudah. Petugas melakukan pemeriksaan kelayakan hotel, mulai dari kamar tidur, kamar mandi, hingga fasilitas restoran. Tak hanya hotel, petugas juga memastikan kesiapan 80 tenan komersil yang akan disewakan kepada pelaku UMKM Indonesia selama masa haji.
tergantung nanti ada yang berjarak dari haram sekitar 3 km, ada yang hanya 2 km, dan di antara masing-masing hotel beda-beda. Kalau satu sektor mungkin dia berderet, seperti ada di sektor 1 di daerah Shisha, itu seperti satu gang semuanya hotel yang dihuni Indonesia, disebut dengan Kampung Melayu, satu area. Tapi ada juga yang berkelompok, satu kelompok hotel seperti di Wehdah Khair di Jarwal, itu ada 3 hotel yang semuanya dihuni oleh Indonesia. Itu lebih mudah, jadi seperti ada perkampungan Indonesia di situ. Pemirsa, untuk mengetahui kabar mengenai ibadah haji, kami sudah terhubung dengan rekan-rekan kami, ada Yasin Idris di Surabaya, kemudian ada rekan kami Syahrul Hidayat di Mekah. Kita akan ke Yasin Idris terlebih dahulu di Surabaya. Yasin, bagaimana informasi dari sana? Silakan. Ya, silakan Yasin. Pemirsa, pagi tadi sudah tiba di Asrama Haji Sukolilo 3 kloter yang masuk melalui embarkasi Surabaya, di mana total keseluruhan ini mencapai sekitar 1.128 calon jemaah haji. Nah, setibanya pagi tadi pada pukul 7, kemudian dilanjutkan pukul 9 pagi, dan terakhir tadi kloter ketiga pada pukul 11 siang. Ini mereka langsung memasuki asrama haji dan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi mereka ini tetap fit. Lah, kemudian tadi setelah dilakukan kesehatan, mereka diberikan pembagian dokumen haji yang nantinya akan dibawa ke Tanah Suci, kemudian dilanjutkan dengan pemberian gelang haji. Nah, gelang haji ini tadi kami pantau melihat dari beberapa calon jemaah haji terbuat dari semacam plat, juga dikunci dengan cukup erat dengan karet, sehingga ini tidak mudah terlepas. Ini juga untuk memberikan kemudahan tentunya nanti bagi calon jemaah haji yang lansia, sehingga tidak tertinggal ataupun tidak terlepas pada saat mungkin mereka ke toilet, dan ini sebagai penanda pada saat mereka ada di sana. Nah, manasik pun yang dilakukan di asrama haji Sukolilo ini juga menarik, tidak hanya dipandu masalah doa, kemudian cara tawaf ataupun syai, tapi juga diberikan pembekalan bagaimana cara nanti untuk bertahan hidup di Tanah Suci, kemudian menyesuaikan diri dengan atmosfer yang ada di sana, kemudian cara menghubungi tim yang ada di sana ataupun kepala rombongan pada saat kita terpisah dengan rombongan. Ini juga menjadi hal yang sangat penting supaya nanti di sana tidak terpisah dengan kelompoknya masing-masing. Dan setelah 1 hari berada di sini, yaitu hari ini, mereka akan melanjutkan ke Tanah Suci pada esok hari. Jadwal keberangkatan juga bermacam-macam, mulai dari dini hari nanti sampai dengan besok pagi. Nah, kalau situasi di sini sendiri terpantau masih lengang, di mana para calon jemaah haji ini sudah mulai beristirahat, dan juga mereka tidak boleh dikunjungi oleh keluarga mereka pada saat berada di sini. Sementara itu, baik, terima kasih Yasin Idris atas laporan Anda langsung dari Surabaya. Dan pemirsa, kita juga akan memantau situasi terkini dari Mekah. Sudah ada Syahrul Hidayat yang akan melaporkan. Silakan Syahrul dengan laporan Anda. Ya, Rehana dan juga Nadila, BPKH Limited telah mendatangkan 475 ton bumbu makanan untuk keperluan jemaah haji. Sekitar 70 petugas dari BPKH Limited akan melakukan pendistribusian ke 205 hotel. Untuk jemaah sebanyak 203.320 orang dengan jumlah 1.219.920 porsi. Pendistribusian ini diupayakan sudah diterima jemaah sebelum tanggal 7 Zulhijjah atau 3 Juni. Penyajian makanan akan disajikan dalam bentuk ready to eat, yang artinya bisa dimakan kapan saja. Kemudian salah satu program BPKH Limited adalah memanfaatkan 80 titik-titik komersil yang sebelumnya hanya dimanfaatkan secara personal, yang mana bila nanti BPKH Limited mengambil alih 80 tenan tersebut, hasil dari keuntungannya akan dikembalikan ke pemerintah untuk keperluan jemaah haji di tahun berikutnya. Dan perlu saya sampaikan, petugas haji siap menyambut jemaah gelombang 1 sebanyak 6.761 jemaah akan mendarat di Bandara Amir Muhammad Madinah. Mereka terbagi menjadi 17 penerbangan dari embarkasi berbeda, mulai dari Jakarta, Lombok,
Solo, Makassar, dan juga Batam. Kemudian kemarin pada tanggal 29 April Kerajaan Saudi sudah melakukan sterilisasi. Artinya pelarangan masuk Masjidil Haram telah dilakukan kecuali orang yang memiliki visa haji. Dan adapun sanksi pelanggaran yang akan diberikan kepada orang yang melanggar dukhul Mekah karena tidak memiliki tasreh, yaitu akan dikenakan denda sekitar 50.000 sampai dengan 100.000 rial. Kemudian suhu di kota Mekah saat siang hari biasanya berada di angka 37 sampai 38 derajat. Himbauan petugas haji kepada jemaah agar selalu terhidrasi selama beraktivitas di luar ruangan dengan selalu membawa air minum, memakai tutup kepala, juga kacamata hitam, karena mengingat puncak haji masih cukup jauh. Diharapkan agar semua jamaah ketika melaksanakan puncak haji dalam kondisi yang prima. Rehana dan juga Nadila. Baik, Syahrul Hidayat, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Mekah. Selamat bertugas kembali dan tetap menjaga kesehatan. Tadi juga ada rekan kami Yasin Idris yang mengabarkan langsung dari Surabaya. Terima kasih untuk laporannya, rekan-rekan. Anda masih bersama kami, pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Siang. Bermodus menempelkan narkoba jenis sabu ke tubuh dengan cara dilakban, para penumpang pesawat tujuan Kendari, Sulawesi ditangkap polisi. Total 5 kg sabu yang berusaha diselundupkan. Lagi turun deh. Kau berapa kali kau sini? Inilah detik-detik petugas gabungan dari Direktorat Narkoba Polda Sumut bersama Afsek Bandara Internasional Kuala Namu menggagalkan aksi penyelundupan narkoba jenis sabu. Bandung Selatan. Bandung Selatan di mana itu? Petugas menangkap 4 orang pelaku berinisial LN, RZ, RA, dan IS. Keempatnya mengelabui petugas pengamanan bandara dengan menyimpan sabu tersebut di atas perut mereka dan ditempel menggunakan lakban. Dari tangan pelaku, petugas mendapatkan sedikitnya 50 bungkus klip sabu berkisar total keseluruhan 5 kg yang dibagi ke 4 pelaku. Barang bukti yang ada sebanyak 5 kg dengan modus body wrapping. 5 kg sabu tersebut dipecah menjadi 4 bagian, di body wrapping menggunakan lakban di badan setiap masing-masing tersangka. Hingga kini petugas masih mengejar bandar pemberi dan pemesan narkoba yang diduga berasal dari Provinsi Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, para kardinal dari seluruh dunia hadiri kongregasi umum pada hari Rabu waktu Vatikan guna mempersiapkan konklav yang akan memilih paus berikutnya. Sekitar 135 kardinal yang berusia di bawah 80 tahun berhak memilih pemimpin baru Gereja Katolik yang beranggotakan 1,4 miliar orang ini. Para kardinal akan menghadapi berbagai tantangan termasuk transparansi keuangan dan perpecahan internal terkait doktrin. Sementara 2 konklav sebelumnya pada tahun 2005 dan 2013 masing-masing selesai dalam waktu 2 hari. Pemirsa, 2 hari pasca pemakaman Paus Fransiskus, Vatikan mengumumkan tanggal dimulainya pemilihan paus baru atau konklav. Konklav akan dimulai pada 7 Mei 2025 usai 9 hari perkabungan mewafatnya pemirsa Paus Fransiskus. Hanya 135 kardinal dari seluruh dunia yang diperbolehkan ikut pemilihan ini. Mereka yang berumur di bawah 8 tahun berhak memilih dan juga dipilih.
135 kardinal ini akan memilih dalam sebuah ruang khusus di Kapel Sistine yang terletak di dalam Vatikan. Kapel ini akan mulai ditutup untuk umum sejak 25 April 2025 hingga Paus baru terpilih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran, Raka Buming Raka, dan juga sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada hari Rabu kemarin. Rapat terbatas membahas persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim, khususnya mereka yang berada di Desil 1. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar penyelenggaraan sekolah rakyat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data. Itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada. Tahun ini kita mulai di 53 titik, tetapi jika memungkinkan ada beberapa lagi titik yang sekarang sedang disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, bisa jadi akan bertambah dari yang 53 titik itu. Kami semua mendapatkan arahan dari Presiden untuk bersama-sama ya menyelenggarakan sekolah rakyat ini sesuai dengan tujuan berdirinya sekolah rakyat ini, yaitu yang pertama diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrim, keluarga kurang mampu, keluarga yang berada di Desil 1. Desil 1 itu miskin ekstrim dan miskin. Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan, ya. Artinya menerima siswa yang tidak semestinya, itu harus benar-benar dihindari. Yang berikutnya yang juga kami lakukan adalah persiapan sesuai arah Presiden untuk membangun sekolah rakyat di tahun ini pula di 200 titik di kabupaten, kota, atau provinsi yang benar-benar memenuhi syarat, mulai dari penyediaan lahannya, kemudian memang berada di basis kemiskinan, dan tercukupinya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan 19 orang pasca bentrok dua kelompok warga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Polisi sebut senjata yang digunakan oleh salah satu kelompok merupakan senapan angin. Aksi saling serang antar dua kelompok pemuda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terekam kamera amatir warga. Bentrokan tersebut terjadi saat aktivitas warga sedang ramai. Bahkan sejumlah orang yang terlibat bentrok terlihat mengeluarkan senjata laras panjang untuk menyerang. Bentrokan baru mereda usai kepolisian dari sektor Mampang dan Polres Metro Jakarta Selatan yang dibantu Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Polisi menyatakan bahwa peristiwa ini dipicu dugaan sengketa lahan. Pihak Kepolisian Metro Jakarta Selatan juga telah mengamankan 19 orang terkait dengan insiden bentrokan di Kemang, Jakarta Selatan.
Diketahui kedua kelompok tersebut terlibat bentrok dengan menggunakan senapan angin. Kebetulan memang di sana ada lahan kosong yang memang di sana ditempati oleh yang merasa ahli waris. Ternyata setelah itu datang kelompok lain yang merasa dia mempunyai kepemilikan. Sehingga pada saat dia datang ada perlawanan dari pihak ahli waris yang ada di dalam lahan tersebut. Sementara kita sudah amankan beberapa orang yang nantinya akan kita minta keterangan. Kemudian nanti juga akan dipertemukan antara kedua belah pihak. Berapa orang yang diamankan? Kurang lebih ada 19. Untuk mencegah bentrokan terulang, pihak kepolisian telah mengamankan kawasan lahan yang bersengketa dengan penjagaan ketat. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, sayang sekali kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rehana Meja. Pemirsa, mewakili segenap kru yang bertugas, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.